Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai Permen Desa nomor 13 tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Sebelum kita melangkah pada pembahasan materi, saya mohon bantuan kepada teman rekan semuanya untuk melakukan like dan komen dan subscribe terhadap akun saya. Tekan subscribe-nya. Setelah melakukan subscribe, oke, kita langsung pada materi selanjutnya yang utama, yaitu mengenai Permen Desa nomor 13 tahun 2020. Oke, di Permen Desa nomor 13 tahun 2020 ini kita mengenal ada yang namanya SDGs, yaitu Sustainable Development Goal, yang artinya pembangunan berkelanjutan di desa. SDGs desa ini adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, peduli lingkungan, pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjaring, dan desa tanggap budaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana mungkin lahirnya Permen Desa nomor 13 tahun 2020 ini tidak lepas daripada permasalahan bangsa yang saat ini sedang melanda, yaitu hadirnya wabah COVID-19. Sehingga lahirnya Permen Desa ini adalah sebagai jawaban untuk menangani permasalahan COVID-19 ini, di mana permasalahan COVID-19 ini telah melumpuhkan berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, dan budaya. Sehingga di dalam Permen Desa ini tidak lepas bagaimana kemudian mengatasi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, secara garis besar Permen Desa nomor 13 tahun 2020 ini membahas 3 besar prioritas. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional; yang kedua, program prioritas nasional; yang ketiga, adaptasi kebiasaan baru desa. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari prioritas tersebut. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional bertumpu pada BUMDes, karena pada tahun 2021 ini prioritas dana desa ini cenderung lebih banyak pada pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes itu sendiri. Yang pertama, pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes itu sendiri. Bagaimana kemudian kita melihat situasi dan kondisi BUMDes yang ada di desa apabila memang belum ada dibentuk, apabila yang ada kemudian dikembangkan, dan apabila yang belum berjalan direvitalisasi. Kemudian kalau mungkin diperlukan mengadakan restrukturisasi kepengurusan sehingga nantinya akan bisa optimal untuk tahun 2021. Kemudian selain daripada itu kita kaji regulasi yang ada di BUMDes itu sendiri, baik Perdesnya dan hal-hal lain, penyertaan modal, Perkades penyertaan modalnya kita kaji kembali sehingga di kemudian hari ini tidak akan ada permasalahan. Yang kedua, menyangkut masalah pemulihan ekonomi nasional, itu menyangkut masalah energi listrik. Apabila di daerah tersebut, di daerah Bapak Ibu di desa ini masih belum ada pasokan listrik, belum merata, maka dalam dana desa tahun 2021 ini ada prioritas untuk penyediaan listrik alternatif, baik itu pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan lain-lain, asalkan tidak dari pembangkit listrik dari PLN, dari negara gitu ya. Dana desa memungkinkan untuk pengadaan pembangkit listrik tersebut sebagai alternatif energi dalam pasokan listrik di desa. Yang ketiga, menyangkut masalah pengembangan usaha ekonomi produktif.
yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan, yang kemudian pada dasarnya akan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Oke, tahapan yang selanjutnya yang menjadi prioritas adalah program prioritas nasional. Di dalam program prioritas nasional di sini ada masalah pendataan desa, kemudian pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Di sini nanti desa melakukan update masalah pendataan baik di lingkungan keRT-an, dusun, maupun pendataan keluarga untuk mengupdate masalah data-data yang diperlukan untuk profil desa. Kemudian pemetaan potensi baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam dipetakan sehingga nanti yang menjadi outputnya adalah desa mempunyai batas wilayah, mempunyai peta terhadap desa itu sendiri. Yang ketiga, masalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting masih kita di sana ada prioritas stunting masih dalam seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan-kegiatannya menyangkut masalah penanganan masalah stunting. Oke, yang keempat, desa inklusif, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa. Desa damai berkeadilan dan mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak untuk pemberdayaan. Oke, prioritas untuk dana desa yang ketiga yaitu adaptasi kebiasaan baru desa. Nah, di dalamnya masih dalam pemberdayaan kegiatan Satgas penanganan COVID. Di sana tetap masih diperlukan Satgas penanganan COVID yang dialihfungsikan sekarang namanya berganti menjadi Satgas Aman COVID. Di sini anggota-anggotanya masih sama seperti yang Satgas COVID yang kemarin tahun 2019. Yang kedua, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai desa. Nah, Bapak dan Ibu pemerintah desa yang saya hormati, di tahun 2021 ini masih ada penanganan COVID ini melalui desa tanpa kemiskinan melalui bantuan tunai langsung BLT dana desa. Ya, yang besarannya itu sekitar 200.000 selama 12 bulan. Oke, itu mungkin sepintas tentang prioritas dana desa untuk tahun 2021. Yang pada dasarnya di sini kita melihat penggunaan dana desa ya secara aturannya masih pola yang sama sesuai dengan dana desa yang sebelumnya, bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa ini harus melalui musyawarah desa dan dilaksanakan dengan swakelola. Jadi sumber daya yang lokal ini diutamakan sebelum kita mengambil dari sumber daya yang di luar dari daerah kita. Ini untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di lingkungan sekitar. Pelaksanaannya pun masih mengutamakan padat karya tunai, namun pada saat ini padat karya tunainya akan berbeda dengan padat karya tunai tahun-tahun sebelumnya. Ya nanti akan kita bahas secara detailnya di kesempatan yang lain. Kemudian yang membedakannya pun adalah masalah persentasenya, di mana pada PKTD atau padat karya tunai desa ini pada saat tahun 2021 ini minimal mengalokasikan paling sedikit 50% dari dana kegiatan untuk upah kerja ya. Ya, sebelum kita menginjak pada contoh-contoh kegiatan untuk
kegiatan prioritas dana desa di sini, yang pertama harus kita memperhatikan tipologi desanya itu sendiri, di mana desa kita ini berada pada tipologinya gitu ya. Di sini kita ada 8 tipologi. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, desa ekonomi tumbuh merata. Yang ketiga, desa peduli kesehatan. Yang keempat, desa peduli lingkungan. Yang kelima, desa peduli pendidikan. Yang keenam, desa ramah perempuan. Dan yang ketujuh, desa berjaring. Dan 8, desa tanggap budaya. Oke. Di sini juga kita melihat 18 tujuan SDGs yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat. Namun karena memang saat ini kita menghadapi pada situasi COVID-19, sehingga 18 tujuan SDGs ini untuk tahun 2019 ini tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, sehingga dipilihlah prioritas jadi 10 SDGs untuk prioritas tahun 2021. Nah, di sini kita melihat ada bintang merah ya. Dan bintang merah ini adalah yang menjadi prioritas untuk tahun 2021. Kita lihat di sini tidak ada infrastruktur dikasih bintang karena memang tahun 2021 ini prioritas tidak untuk infrastruktur, tapi masalah pemberdayaan. Adapun mungkin kalau ada infrastruktur itu hanya menunjang pada ketiga prioritas yang telah saya sebutkan tadi di awal. Oke, selanjutnya kita lihat dari tipologi ini kita bisa melihat gitu ya. Yang contoh tipologi desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, di sini ada 2 SDGs gitu ya yang termasuk di dalamnya. Maka ketika kita memilih satu tipologi, maka di dalamnya kita bisa melihat SDGs mana saja yang mungkin bisa direalisasikan gitu ya, ketika kita memilih pada satu tipologi tertentu gitu ya. Sebagai contoh ini. Itu ya. Yang kedua, desa peduli kesehatan. Di sini ada 3 SDGs gitu ya. Bapak dan Ibu bisa melihat ada SDGs 3, 6 dan 11. Desa peduli pendidikan, ini ada SDGs 4 ya, tentang pendidikan desa berkualitas. Kemudian desa ramah perempuan, ada satu SDGs yaitu SDGs 5 ya. Kemudian tipologi desa ekonomi tumbuh merata, ada 4 SDGs, ada SDGs 8, 9, 10, 12. Desa peduli lingkungan, kita melihat di sini ada 4 SDGs ya, SDGs 7, 13, 14 dan 15. Desa berjejaring, ada SDGs nomor 17. Desa tanggap budaya, ada SDGs 16 dan SDGs 18. Oke, itu mungkin sepintas masalah prioritas untuk dana desa tahun 2021 ya.